Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan latihan soal asesmen kompetensi guru untuk guru kelas. Yang pertama adalah tentang materi pedagogik. Nanti untuk materi pedagogik akan dibagi menjadi beberapa video. Untuk video yang pertama, materi pedagogik yang pertama yaitu terkait dengan perkembangan peserta didik, teori-teori belajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan jenis materi. Oke, selalu pantau video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika bermanfaat. Kita mulai pada pertanyaan nomor 1. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Jawaban yang betul adalah emosional. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Sosial, B. Ekonomi, C. Budaya, D. Pengasuhan dan lingkungan. Jawaban yang betul adalah pengasuhan dan lingkungan. Kita lanjut soal nomor 3. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawaban yang betul adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Nomor 4. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jawaban yang betul adalah sosial emosional. Kita lanjut soal nomor 5. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru. Tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jawaban yang betul adalah gangguan simbolik. Lanjut soal nomor 6. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tetapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 sampai 15 tahun. Jawaban yang betul adalah C. 7-11 atau 12 tahun. Soal nomor 7. Pada tahap perkembangan kognitif ini sudah mampu berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran. Tahap perkembangan ini disebut A. Tahap sensori motor, B. Tahap operasional konkret, C. Tahap praoperasional, D. Tahap operasional formal. Jawaban yang betul adalah
D. Tahap operasional formal. Nomor 8. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming. Jawaban yang betul adalah sosiometri. Lanjut soal nomor 9. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan para siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Jawaban yang betul adalah humanistik. Nomor 10. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik. Jawaban yang betul adalah kognitivisme. Lanjut nomor 11. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Jawaban yang betul adalah sibernetik. Nomor 12. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau rumus, beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Jawaban yang betul adalah D. Konstruktivisme. Soal nomor 13. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, respons, yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, atau disebut law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Jawaban yang betul adalah behaviorisme. Soal nomor 14. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Jawaban yang betul adalah RPP. Soal nomor 15. Komponen RPP terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar,
indikator, tujuan, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, KI, KD, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media, sumber, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. C. Identitas, KI, KD, indikator, tujuan, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Jawaban yang benar adalah A. Soal 16. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar kelulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 17. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran PKN adalah sebagai berikut. Kompetensi dasar, mengenal kegiatan bermusyawarah. Indikator, menyebutkan dua ciri kegiatan bermusyawarah. Tujuan pembelajaran, setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan dua ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Jawaban yang benar adalah D. Keterkaitan dan keterpaduan. Nomor 18. Salah satu prinsip dalam penyusunan RPP yaitu A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal. Jawaban yang benar adalah B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Nomor 19. Komponen silabus minimal terdiri dari A. Identitas, KI, KD, dan materi pembelajaran. B. Identitas, KI, KD, materi, dan alokasi waktu. C. Identitas, KI, KD, materi, kegiatan, dan alokasi waktu. D. Identitas, KI, KD, materi, kegiatan, alokasi, dan sumber. Jawaban yang benar adalah D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi, kegiatan, alokasi, dan sumber. Nomor 20. Apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan hal ini merupakan jenis materi. A. Prosedur. B. Prinsip. C. Konsep. D. Fakta. Jawaban yang benar adalah C. Konsep. Nomor 21. Apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan dan di mana suatu peristiwa itu terjadi, hal itu merupakan jenis materi. A. Fakta.
B. Konsep, C. Prinsip, D. Prosedur. Jawaban yang benar adalah fakta. Nomor 22. Apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan tertentu, hal itu merupakan jenis materi A. Fakta, B. Konsep, C. Prinsip, D. Prosedur. Jawaban yang benar adalah prosedur. Nomor 23. Apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab akibat, hal itu merupakan jenis materi A. Fakta, B. Prosedur, C. Konsep, D. Prinsip. Jawaban yang benar adalah D. Prinsip. Demikian adalah beberapa soal yang terkait dengan materi pedagogik. Untuk video selanjutnya akan dilanjutkan materi pedagogik juga. Oleh karena itu selalu pantau video ini dan jangan lupa untuk subscribe untuk dapat mengetahui materi pedagogik selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.